...1922 Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi, pejuang Siliwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cepi Padidikmat kembali menemani Anda dalam program Liputan Khusus. Hari ini Siliwangi TV 1922 melalui tim redaksi telah menyiapkan rangkaian berita-berita terbaru dan teraktual yang sudah kami siapkan dan kami rangkum. Kami mengapresiasi sekali kerja relawan kemarin, dahsyat, luar biasa. Ketulusan, keikhlasan, kerja keras yang bisa dibilang mewarnai seluruh gerakan selama ini. Jadi setelah sebuah kontestasi selesai, sesungguhnya semua kembali ke posisi masing-masing. Pak Muhaimin Iskandar, Gus Imin, selesai Pilpres, dia kembali menjalankan tugasnya sebagai Ketua Umum PKB. Pak Prabowo sebagai Capres kembali pada tugasnya menjalankan posisi Menteri. Semua kembali kepada posisinya masing-masing untuk apapun yang kita kerjakan. Jadi saya belum memutuskan nih, tapi serius mempertimbangkan. Sahabat Siliwangi 1922, kabar bergulirnya Anies Baswedan maju pada Pilkada Jakarta tahun 2024 ini menuai pro dan kontra. Di satu sisi ada yang mendukung Anies mencalonkan diri kembali sebagai gubernur di DKI Jakarta. Nah, namun di sisi lain ada yang menolak. Adapun Anies sendiri menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta ini pada periode 2017 sampai dengan 2022. Disinilah karir Anies menanjak dengan diusungnya menjadi calon presiden untuk kontestasi di dalam Pilpres tahun 2024. Hanya saja Anies dikalahkan oleh Prabowo Subianto di dalam Pilpres. Nah, kendati demikian, sejumlah pihak menginginkan agar Anies tak lagi menjadi calon gubernur di DKI. Ini diharapkan biarlah Anies Baswedan cukup untuk menjadi kingmaker katanya. Nah, sahabat, Anies harus bisa menentukan tujuannya ke depan setelah Pilpres ini selesai. Apabila Anies ingin tetap berpolitik. Dan banyak yang menyarankan agar Anies ini berani untuk mengambil resiko untuk membentuk ataupun bergabung dengan salah satu partai politik tertentu. Nah, jika kembali Anies mencalonkan menjadi gubernur DKI, ini Anies yang sudah menjadi tokoh nasional, ini banyak yang menyayangkan dia nanti akan kembali turun menjadi tokoh daerah. Itu suara dari kalangan politikus yang gencar di dalam media-media yang kemarin ini mendukung Anies dalam perhelatan Pilpres tahun 2024. Lebih jauh, Anies sudah menjadi tokoh nasional, ini jangan sampai didegradasikan kembali sebagai tokoh daerah. Malah, jika mampu kita harus berusaha sekuat tenaga untuk menjadikan Anies Baswedan sebagai tokoh nasional. Dan ini akan menjadi harapan di 5 tahun ke depan. Semua yang sifatnya panggilan tugas itu selalu dipertimbangkan dengan serius. Dan kami pertimbangkan semua panggilan tugas itu dengan serius. Dan kemudian nanti kita ambil keputusan. Di sisi lain, mayoritas warga Jakarta menginginkan
agar Anies kembali memimpin karena kinerjanya selama periode 2017-2022 ini sangat dirasakan bagaimana kepemimpinan Anies Baswedan di Jakarta. Emang ada yang setara sama Pilpres? Nggak ada. Kembali ke kampus, kalau cara pandangnya begitu, ya turun kelas. Pak Prabowo dari presiden terpilih menjadi menteri, turun kelas. Pak Muhaimin dari Cawapres menjadi ketua PKB, turun kelas. Kalau cara pandangnya begitu, semua turun kelas. Itu cara pandang yang keliru. Itu menganggap Capres adalah posisi. Pilpres itu posisi, bukan. Pilpres itu kompetisi. Sekarang saya sedang mengambil jeda. Jeda itu bukan kemudian saya akan jeda 5 tahun gitu, bukan lah gitu. Jadi kalau ada yang menginterpretasikan, wah Anies mau jeda tahunan, enggak lah gitu. Kita jeda sebentar, melihat apa yang sudah kita kerjakan, merapikan, bahkan kami itu menyiapkan semacam dokumentasi apa yang sudah kita kerjakan kemarin. Nanti baru kita putuskan. Sahabat, di lain pihak DPD PDIP DKI Jakarta ini mempersilahkan Anies untuk mendaftar sebagai bakal calon gubernur DKI melalui partai yang berlambang banteng. PDIP sendiri ini terbuka lebar bagi siapapun yang ingin mendaftarkan sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta. Kalau memang Anies Baswedan berniat maju di dalam pilkada lewat PDIP, sekarang saatnya pendaftaran di DPD PDIP karena sistemnya terbuka. Silakan mendaftar, kata Gilbert. Nah, sampai saat ini terkait maju pada pilkada Jakarta atau tidak, Anies mengatakan bakal mempertimbangkan dengan sangat serius terhadap panggilan tugas yang datang kepadanya. Lebih jauh, Anies menyampaikan bahwa semua yang sifatnya panggilan tugas itu selalu dipertimbangkan dengan sangat concern dan juga sangat serius. Dan dipertimbangkan semua panggilan tugas itu dengan serius karena apa? Untuk bisa menentukan arah tujuannya. Dan kemudian nanti akan diambil keputusan finalnya. Itu barangkali pernyataan Anies sampai dengan hari ini. Ketika kondisinya matang untuk diputuskan, saya akan istikharah, saya akan meminta restu ibu dan minta pandangan ibu, pandangan istri, keluarga. Kemudian saya meneruskan diskusi yang sedang saya kerjakan selama ini. Saya sampaikan kepada semua, tunggu aba-aba. Jadi relawan ya. Ya, tunggu aba-aba supaya kita bisa bekerja terus dengan baik. Sahabat Siliwangi 1922, informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam liputan khusus hari ini. Saya Cepi Faridi Hikmat mewakili tim redaksi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan saksikan terus Siliwangi TV 1922 dan sampai jumpa. Siliwangi, jiwa raga. 1922 Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi. Pejuang Siliwangi.